Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun. Awas hati-hati sama tipu daya Dajjal dan iblis yang baru wujud manusia, yang pura-pura jadi kiai pendeta bisu dan Buddha. Yang namanya Satria Penyingit itu ya baru sekali ini diturunkan ke bumi. Memang sudah 3 kali ini, sudah 3 kali ini gagal. Dan sekarang ini nggak tahu walau alam gagal atau tidak. Menancapkan trisula beda di muka bumi. Kuncinya ada sama malaikat. Gemboknya ada di sana, kuncinya ada di sini. Karena sekarang ini zamannya Satria Penyingit, zamannya Sabda Palon Noyo Genggong Nagih Janji. Janganlah jadi Islam kearapan, jadilah Islam dari jati dirimu sendiri. Kalau Islam kearapan kan malaikat katanya ribuan. Sesungguhnya malaikat itu hanya ada 4, satu sedulur papat. Tapi Islamnya disebut syahadat. Seperti itu. Terjadinya mercusuar dunia nanti sudah nggak ada lagi kiai-kiai yang ceramah-ceramah seperti itu, udah nggak ada. Itu loh di bumi anguskan dulu. Sebelum dia menduduki istana negara atau menguasai presiden, bumi anguskan. Bunuhlah. Kita membunuh nggak masalah, nggak ada namanya dosa. Itu hanya tipu daya mereka aja, membunuh katanya dosa. Padahal dia sendiri juga membunuh secara halus atau secara goib. Ini perbedaan manusia awam sama orang yang udah dirasuki iblis atau dajjal. Dia tutur katanya selalu halus, baik, tapi serangan dia secara goib. Karena ngomong bagus nanti nyampe rumah atau batin dia, pikiran dia mau marah sama kita, dajjal atau iblisnya udah nyerang kita. Yang mau baca pikiran orang lagi berpikir apa orang ini, gaib dia udah berjalan atau dajjalnya udah berjalan. Kesinggung sedikit dia akan nyerang. Inilah yang akan kita hancurkan. Makanya buat pagar diri berlapis-lapis. Makanya nanti apabila Satria Penyingit Muhammad Rais sudah ketemu sama Maya Karya, baru kalian berpuasa setiap bulan suci Ramadan. Kita setiap berpuasa setiap bulan suci Ramadan itu ada isinya, enggak puasa bisu. Makanya dari dulu umat muslim ini puasanya puasa bisu, sholatnya masih belajar sholat. Termasuk Bunda MC Maya Karya sekalipun masih belajar sholat. Sebelum terbukanya pintu langit, jadi nanti akan diterangkan sama Satria Penyingit Muhammad dari awal adanya umat manusia sampai hari kiamat atau akhir zaman. Kalau kita ngikuti hadis, kita ngikuti Al-Quran, nggak ketemu sama zaman keemasan, nggak ketemu, nggak bisa jumpa sama zaman emas. Zaman Sukaria, zaman Kelusubah nggak ketemu. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini nggak ketemu. Gusti Allah Satria Penyingit Dewa manusia ini nggak ketemu. Gusti Allah Rasulullah, Gusti Allah Nabi Rasulullah Satria Penyingit nggak ketemu. Sedulur papat 5 pancar 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 9 hari kiamat 10 surga ini nggak ketemu. Itulah artinya Satria Penyingit bersama
budak janggutan sama Ratu Adil akan pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa ini, yang membuka kitab awal akhir. Itu namanya kitab awal akhir. Dari adanya umat manusia sampai akhir zaman. Dari adanya manusia dulu nggak beragama sampai adanya Islam. Tapi Islam yang berpedoman Trisula Weda, bukan Islam yang berpedoman Al-Quran. Karena Islam yang berpedoman Trisula Weda, duduknya doa ini sudah nggak ada lagi umat manusia yang raganya dihuni iblis atau dajjal. Itulah yang dibilang mercusuar dunia. Makanya suatu saat kelak bahasa Indonesia ini akan jadi bahasanya umat manusia sedunia. Dimulai dari Ibu Pertiwi, makanya Indonesia ini dikasih nama Ibu Pertiwi. Jadi pengikutnya Satria Penyingit Muhammad Rais yang mempelajari kitab yang diemban Satria Penyingit, yang melihat videonya Satria Penyingit Muhammad Rais, yang mau mengikuti ini terus ikuti. Setiap Satria Penyingit Muhammad Rais mana tahu ganti HP, pencet foto profil, sambungannya ada di situ. Semalam yang kaos putih, HP-nya dicuri sama orang-orang itu, sama kuasa kegelapan. Tapi yang mengambil HP-nya Satria Penyingit Muhammad Rais itu nanti juga akan dibinasakan semuanya. Itu juga polisi, juga kelompok-kelompok orang-orang itu. Pikir orang yang mencuri HP Satria Penyingit Muhammad, yang merampas HP-nya Satria Penyingit Muhammad Rais, kelakuan mereka itu Satria Penyingit Muhammad Rais enggak tahu. Jebakan-jebakan mereka yang dipasang sama Satria Penyingit, pikir orang itu Satria Penyingit Muhammad Rais tidak tahu pikir mereka. Padahal Satria Penyingit Muhammad Rais tetap tahu. Semuanya tetap ada hikmahnya. Dan Satria Penyingit itu nggak pernah merasa kehilangan harta benda. Uang, harta benda Satria Penyingit Muhammad Rais dihancurkan, mereka diganti sama lebih besar lagi. Apa yang dibutuhkan sama Satria Penyingit Muhammad Rais, semuanya udah dipersiapkan sama alam semesta. Jadi rencana-rencana kuasa kegelapan, rencana-rencananya iblis yang berwujud manusia ini gagal dan gagal lagi. Satria Penyingit Muhammad Rais, kuasa kegelapan itu berusaha keras supaya Satria Penyingit Muhammad Rais tidak memegang HP, bahkan tidak bisa mengajarkan lewat media. Supaya Satria Penyingit Muhammad Rais tidak bisa muncul di belakang layar. Dengan begitu kuasa kegelapan dengan sesuka-suka hati mereka akan bernyanyi dan menari di media tanpa ada satupun perlawanan. Sanggup melawan hanya orang satu. Makanya Satria Penyingit selalu dibilang disembunyikan, dan Satria Penyingit KW kalau mengaku bukan Satria Penyingit. Saking banyaknya orang yang mengaku Satria Penyingit, yang mengaku Satria Penyingit itu yang dipersiapkan sama kelompok mereka sendiri, sengaja untuk menipu daya orang awam. Makanya dibilang sama Satria Penyingit Muhammad Rais, kalau ada orang yang mengaku Imam Mahdi atau Satria Penyingit, cukup didengerin apa, ajaran apa, kayak mana cara menyelamatkan umat manusia dari kekejian iblis dan dajjal. Dan dajjal itu ada di mana, gaib itu ada apa, seperti apa aja gaib-gaib.
Maksud gaib itu apa saja? Tanyakan saja. Kalau mengaku Imam Mahdi, tanyakan Ka'bah didirikan itu petunjuk apa? Kenapa Ka'bah kok diputar umat manusia? Sholat Jumat itu sholat apa? Kenapa orang mati dibungkus kain mori di agama Muslim? Di agama Kristen, orang meninggal dunia kenapa kok di jasadnya, raganya itu dikasih baju sedemikian rapi? Kenapa kalau di agama Hindu dan Buddha orang meninggal dibakar raga? Tanyakan. Yang namanya Satria Penyingkat Imam Mahdi harus tahu dari adanya manusia sampai akhir zaman. Yang namanya akhir zaman itu seperti apa? Kalau mengikuti hadis dan Al-Quran, kita tidak menjumpakan zaman keemasan, zaman sukaria, zaman kalah subuh, zaman penuh kemegahan. Karena akhir zaman yang diajarkan sama khilafah ini tadi, sama orang-orang muslim yang sekarang ini muslim ke Arab-Araban itu, kalian akan diakhiri sama bencana alam. Mengikut Satria Penyingkat Muhammad OS sama Bunda Maya karena tidak ada yang namanya bencana seperti yang dikeluarkan sama supervisioner. Itu manusia pendosa. Ngobati neneknya aja nggak sanggup, nggak bisa. Siapa Tuhan? Di mana letak keberadaan Tuhan? Panggil, suruh manggil mereka Tuhan. Ya, Tuhan kita bumi sama angin. Dan di tengah-tengah Satria Penyingkat Muhammad OS Bunda Maya, pengikutnya anak-anak. Seluruh makhluk itu anak-anaknya Satria Penyingkat Muhammad OS Bunda Maya. Begitu juga Bunda Maya kena sama Satria Penyingkat Muhammad OS anaknya Ibu Bumi Bobo Angkos. Kalau kalian bisa langsung silakan, tapi resikonya sukmamu keluar dari ragamu jadi hantu kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.